Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Berikutnya kita masuk ke materi kita, yaitu tentang tarhib Ramadan, persiapan kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, di antara bentuk kegembiraan atau hal-hal yang perlu kita persiapkan itu adalah al-ilmu bi Ramadan, ilmu tentang Ramadan. Nah, maka pembahasan yang dibahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang fiqhu as-siyam, fikih puasa. Nah, kita masuk pada fiqhu siyam, fikih puasa. Apa itu fikih? Nah, fikih itu apa, Pak, Ibu? Fikih itu secara bahasa adalah al-fahmu, pemahaman. Fikih secara bahasa lughatan adalah al-fahmu, pemahaman. Pemahaman seseorang tentang hukum, maka itu disebut dengan fikih. Nah, fikih, pemahaman seorang terkait fikih ini sangat umum sekali. Contoh misalnya begini, maka orang akan melihat nanti teks ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW itu disesuaikan dengan pemahaman latar belakangnya. Begitulah para ulama fikih dalam melihat ayat Al-Quran atau hadis. Maka dia akan berbeda, maka muncullah ikhtilaf di situ, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, kita masuk pada fiqhu as-siyam, fikih puasa. Nah, karena sebentar lagi kita akan kedatangan bulan puasa, keutamaan dan seterusnya itu nanti Bapak Ibu bisa membaca, dan itu sudah banyak keutamaan puasa, keutamaan Ramadan dan seterusnya. Kita masuk ke fiqhu as-siyam. As-saumu lughatan, puasa secara bahasa, as-saum atau as-siyam secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Kalau as-saumu, kata as-saumu itu adalah menahan diri bebas secara umum. Bisa menahan diri tidak berbicara, menahan diri tidak melakukan sesuatu, menahan diri tidak makan dan minum, maka itu kategorinya adalah as-saum. Kalau as-siyam biasanya diidentik dengan menahan diri tidak makan dan minum, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Maka secara istilah makna dari as-siyam itu adalah al-imsaku an jami'il muftirat min tulu'i syamsi ila ghurubi syamsi, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Jadi menahan diri tidak makan, tidak minum, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, bagi kita hendaknya ditambah sedikit lagi definisinya, yaitu apa? Bagaimana nanti ketika kita puasa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, atau menahan diri dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sehingga apa? Sehingga kita bisa lebih maksimal lagi di dalam melaksanakan ibadah puasa kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi definisinya secara bahasa apa? Masih ingat, Bu? Puasa adalah menahan diri. Secara istilah puasa itu maknanya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa atau yang mengurangi pahala puasa dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Insyaallah.
Nah, sambil kita murojaah, ya kan? Insyaallah. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah hatam ini. Ya kan gitu ya. Tapi insyaallah kita murojaah. Kemudian puasa ini memiliki ketentuan. Di antara ketentuannya nanti ada syarat. Ada syarat puasa itu. Syarat yang pertama adalah syarat wajib. Masih ingat Bapak Ibu, syarat wajib puasa ada berapa? Syarat seorang itu dikatakan wajib berpuasa. Siapa orang yang wajib berpuasa? Nah. Yang pertama, Muslim al-Islam. Selain Islam tak boleh puasa dan tak wajib dia berpuasa. Muslim dia. Ya, pertama Muslim, kategorinya Muslim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka bermakna wajib puasa itu menurut ayat ini, dan sepakat para ulama mengatakan bahwa puasa itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib, fardu ainin. Tapi wajib bagi siapa? Yang pertama, wajib bagi seorang muslim. Yang tidak muslim tak wajib. Yang kedua, baligh. Baligh. Apa baligh ni, Pak? Ibu? Baligh. Mungkin ada anak kita yang usia baligh juga. Baligh itu sampai. Baligh itu sampai. Kategorinya tanda anak kita itu baligh, mana yang duluan dari dua hal. Yang pertama, kalau laki-laki nih, dia mimpi basah, mimpi dengan lawan jenis, atau dia tidak mimpi lawan jenis tapi umurnya sudah mencapai 15 tahun, maka dalam hal ini dia sudah dikatakan baligh. Kalau laki-laki apa? Mimpi dengan lawan jenis, dia junub, atau yang kedua dia sudah berumur 15 tahun. Itu kategori baligh. Kalau anak perempuan, dua juga kategori balighnya. Yang pertama apa? Dia haid ketika umur 9 tahun. Ketika umur 9 tahun minimal anak perempuan haid, maka dia sudah dikategorikan baligh. Dia mukallaf, sudah dibebankan syariat kepadanya. Atau yang kedua, dia tidak haid atau belum haid tapi umurnya sudah 15 tahun juga. Maka dalam hal ini ya, dia sudah mukallaf. Dia sudah mukallaf, dia sudah baligh. Nah, ini kategori baligh. Di bawah baligh ini ada yang namanya tamyiz. Usia tamyiz. Pernah dengar, Bu? Belum ya? Ada anak usia, ada baligh, ada tamyiz, usia tamyiz. Tamyiz itu dalam fikih itu disebutkan bahwa tamyiz itu kategorinya ada 3. Anak itu dikategorikan tamyiz itu ada 3. Yang pertama, dia bisa merespon ucapan kita. Misalnya anak kita tanya nih, Ahmad, Dek Ahmad, ya namanya siapa? Ahmad, kata dia. Tinggal di mana? Tinggal di Gang Damai misalnya. Ya, umurnya berapa? Kelas berapa? Dia bisa menjawab. Itu yang pertama. Dia dikatakan tamyiz. Yang kedua ini dia bisa membedakan, yumayyiz. Dia bisa membedakan ini api, ini kue, ini kurma. Kalau dia disimpan di depan barang-barang ini, mana yang dia pilih? Dia bisa membedakan. Oh, ini panas, tak mau dia. Ini kue, dia. Nah, maka itu adalah dia sudah tamyiz.
Dan yang ketiga kategori tamyiz itu adalah dia mandiri. Dia bisa mandi sendiri, ya kan? Dia bisa gosok gigi sendiri. Dia, mohon maaf, bisa cebok sendiri. Ya, bisa makan sendiri, bisa minum sendiri. Ya, pakai pakaian sendiri. Maka ini adalah usia tamyiz. Sebagian ulama itu mengatakan bahwa usia tamyiz ini salah satu saja dari 3 hal ini ada, maka dia masuk usia tamyiz. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan itu harus ada ya 3-tiganya. Kan itu ya. Nah, ini usia tamyiz. Nah, ketika dia usia tamyiz, para ulama mengatakan ini usianya kira-kira umur 6 sampai 7 tahun. Nah, usia tamyiz itu adalah usia 6 sampai 7 tahun. Tapi ini patokannya bukan usia, beda dengan baligh tadi. Kalau ini patokannya adalah tadi bisa jadi salah satu dari 3 kategori tadi. Apa itu? Yang pertama, ya, bisa merespon, ya kan? Yang kedua, bisa membedakan barang nih. Dan yang ketiga, mandiri. Nah, dia sudah dikategorikan tamyiz. Nah, kalau sudah tamyiz ini, maka kalau sholatnya sah. Bahkan boleh dia menjadi imam. Nah, ini dalam fikih usia tamyiz ini dia boleh menjadi imam, asalkan dia ada kemampuannya di dalam ya Al-Quran, kemampuannya dalam ya agama, gerakannya sudah sah lah begitu, syarat dan rukunnya terpenuhi. Begitu juga anak usia tamyiz ini ketika dia berpuasa, maka puasanya sah. Berbeda dengan anak yang usianya sebelum tamyiz. Kalau sebelum tamyiz dia puasanya tidak sah. Dia hanya sekedar apa? Ujian, latihan saja. Tapi usia tamyiz ini puasanya sah. Kalau dia sholatnya sah. Tapi belum mukallaf, belum diberikan beban syariat. Tapi kalau sudah masuk usia ya baligh tadi ketentuannya, maka dia sudah mukallaf. Dia sudah mukallaf, telah diberikan beban syariat. Sekarang syarat sah puasa. Ada berapa? Kan yang tidak ada 4. Yang pertama syarat sah punya puasa. Dia sudah wajib nih. Sudah wajib berpuasa. Apakah kalau dia berpuasa sah puasanya atau tidak? Nah, ini ada ketentuannya, ada syaratnya. Yang pertama adalah dia sebagai muslim. Karena bisa jadi ada non muslim puasa. Kan itu kan? Bahkan sebelum operasi biasanya berpuasa dulu ya. Kan ada puasa, ada juga yang puasa agama lain itu satu harian. Selama dia belum bersyahadat, maka belum sah puasanya. Yang kedua, berakal. Nah, berakal juga sama. Orang yang gila, ya, orang yang mabuk, maka tidak sah ketika dia berpuasa. Ya, orang mabuk, orang linglung, nah itu juga sama. Nah, kemudian syarat sah yang puasa yang ketiga adalah suci dari hadas besar, yaitu apa? Dari haid dan nifas, khususnya hadas besar terkait dengan haid dan nifas. Kalau junub tidak ada masalah, kecuali disengaja. Nah, ini juga sama. Kalau di bulan Ramadan kemudian ada orang bermimpi, laki-laki kita, bapak-bapak atau ibu-ibu bermimpi, tiba-tiba basah saja sarungnya, celananya basah. Dalam hal ini puasanya tetap sah, lanjutkan. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan, man asbaha junuban, siapa saja yang di pagi harinya dia junub, belum sempat mandi dan sudah masuk waktu subuh,
nah maka puasanya fal yutim saumahu. Puasanya hendaknya disempurnakan. Kenapa? Puasanya sah. Nanti mandi, ya sudah masuk subuh tidak apa-apa, mandi, maka itu tetap sah. Kecuali dia junub disengaja. Ya kan? Ya. Maka dalam hal ini, ya, misalnya ya di siang hari, maka hati-hati juga Bapak Ibu, ya, tidur bersama istri di siang hari Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya adalah rukun. Kita masuk ke rukun puasa. Ada apa? Ada berapa rukun puasa? Ada 2 saja rukun puasa. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 2. Yang pertama, niat. Niat ini memiliki 3 kategori dalam bab niat puasa ini. Niat puasa ini yang pertama adalah at-tabyid. At-tabyid ini hendaknya niat di malam hari. Para ulama di antaranya adalah Al-Imam Imam Maliki mengatakan bahwa niat puasa ini merujuk pada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ayyaman ma'dudat dan seterusnya. Maka puasa Ramadan itu satu kesatuan. Maka niat puasanya dilakukan 1 kali di awal saja. Ini menurut Imam Maliki, 1 kali. Kalau bahasa kita pakai bahasa Arab, nawaitu sauma Ramadan. Nawaitu sauma Ramadana syahron kamilan lillahi ta'ala. Saya niat puasa 1 bulan full karena Allah. Ini kalau dalam mazhab Imam Malik. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, bahwa niat puasa ini bukan memang satu kesatuan 1 bulan, tetapi ibadahnya setiap hari adalah ibadatun mustaqillatun. Dia adalah ibadah yang mandiri dia. Nah, kenapa disebut mandiri? Karena orang yang melakukan puasa 15 hari, kemudian hari ke-16 batal atau musafir atau sakit dia, apakah bisa merusak yang sebelumnya? Yang 15 hari dia puasa sempurna itu? Kan tidak. Maka dia ibadahnya mustaqillah. Nah, maka dalam hal ini, ya, dalam mazhab Imam Syafi'i, niatnya mesti dilakukan di malam hari, dan niatnya setiap malam. Dikatakan malam ini dari sejak kapan? Dari sejak matahari terbenam. Matahari terbenam itu masuknya waktu maghrib sampai datangnya waktu subuh. Jadi yang menjadi patokan kita itu adalah waktu maghrib dan waktu subuh, bukan azan, Pak. Nah, ini perlu kita sampaikan, patokan kita nanti buka puasa atau sahur akhir itu bukan azan, tapi apa? Masuknya waktu. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Jadi yang dilihat itu adalah waktunya. Karena ada, kalau kita patokannya azan, bisa jadi jam dari masjid ke masjid berbeda. Dan ini nanti akan menjadi menjadi kesimpulan bahaya juga. Kalau ketika mau buka puasa, dia cari masjid yang lebih cepat azannya. Nah, kalau pas sahur, dia cari masjid yang lebih lama. Nah, ini repotnya nih. Ya, patokan azan. Itu biasanya kita makan terus tuh. Kok masih makan? Kan udah azan masuk. Itu masih situ, sana masih belum. Makan terus.
Padahal kalau sudah masuk itu ada azan atau tidak ada azan tetap tak boleh. Nah ini ukurannya. Begitu juga dengan niat. Kalau kita niatnya misalnya di waktu asar untuk besok tak sah. Begitu juga ketika kita niat sudah masuk waktu subuh lalu kita niat saya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Setelah masuk waktu subuh maka puasanya tidak sah. Maka niatnya at-tabyid mesti di malam hari. Di malam hari. Man lam yubayyit as-siyama fala siyama lahu. Siapa saja yang tidak berniat kata Nabi di malam hari maka tidak ada puasa baginya. Puasanya tidak sah. Nah, maka kategori niat yang pertama itu adalah at-tabyid dilakukan di malam hari. Yang kedua hendaknya apa? Tikror. Ya, selanjutnya apa? Tikror, diulang-ulang tadi, diulang-ulang setiap malam. Beda dengan Imam Malik. Dan yang ketiga adalah at-ta'yin, ditentukan. Puasa besok. Ya, maka dalam niat itu biasanya nawaitu shauma ghadin. Dan niat itu mahalluha al-qalbu, tempatnya ada di hati. Bagaimana kalau melafazkan niat? Maka melafazkan niat hukumnya boleh. Hukumnya boleh, termasuk di dalam melafazkan niat. Salat itu juga sama. Ada kekeliruan beberapa ya pemahaman tentang tidak dibolehkannya niat melafazkan niat di waktu salat. Padahal salat itu dimulai sejak takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kalau aktivitas sebelum takbiratul ihram maka hukumnya boleh melakukan apa saja. Sebelum takbiratul ihram memperbaiki kopiah, memperbaiki celana, sarung, boleh. Termasuk apa? Melafazkan niat, menghadirkan niat. Nah, niat utamanya itu ketika dia takbiratul ihram. Allah. Pas disitulah dia niat dalam salat. Nah, berbeda dengan puasa. Kalau puasa boleh dilakukan niatnya di malam hari. Dan itu memang sebagai ketentuannya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa maksimal? Adalah menjamak, menggabungkan pendapat dari Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Ini akan sangat bagus sekali. Di awal bulan Ramadan, ya, di malam pertama itu kita niat nawaitu shauma ramadhana syahron kamilan. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan full lillahi ta'ala. Nah, niat 1 bulan full. Setelah itu kita niat tiap malam. Tiap malam kita niat terus. Itu mengantisipasi khawatirnya kita lupa. Ya kan? Kita lupa. Ya, lupa niat. Nah, maka menjamak dua pendapat ini sangat bagus. Gitu. Nah, ini terkait dengan niat. Rukun yang pertama. Rukun pertama apa, Pak? Niat. Kategorinya ada 3. 1 tadi di malam hari. 2 diulang-ulang tiap malam. Yang ketiga at-ta'yin, ditentukan. Puasa Ramadan. Maka nanti para ulama juga membahas apakah disebutkan fardhon lillahi ta'ala atau enggak. Nah, maka dalam puasa ini para ulama mengatakan tidak mesti apa? Fardhon lillahi ta'ala tidak mesti diucapkan. Kenapa? Kalau puasa Ramadan udah pasti wajib hukumnya. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat mesti ditentukan. Kenapa? Karena sholat itu nanti ada sholat sunnah, qobliyah, ada ba'diyah. Nah, itu. Maka dia sunnatan atau fardhon. Nah, semacam itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rukun puasa yang kedua adalah al-imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Pertanyaannya, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Yang pertama apa, Pak? Ibu? Hal yang membatalkan puasa.
Al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum yang disengaja. Makan minum disengaja. Kategori ini catatan disengaja. Kalau tak disengaja atau lupa, maka hukum puasanya tetap sah. Ya. Man nasiya, kan itu ya. Siapa saja yang nasi apa? Lupa. Ya kan? Fa akala au syariba. Lalu dia makan dan minum. Ya, fal yutimma saumahu, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Fa innallaha ta'ala ya istat'amahu wa saqahu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dia at'amahu wa saqahu, yang memberikan dia makan dan minum. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau seandainya kita beraktivitas lalu di bulan Ramadan lupa, lanjutkan puasanya. Habis makan 2 piring lupa, itu bagus juga itu, ya kan? Makan 1 piring, minum 1 gelas besar, setelah itu baru oh iya ya puasa ini, gitu. Kalau bisa setiap hari kita lupa terus. Nah, dalam hal ini maka boleh lanjutkan puasanya. Nah, berikutnya adalah al-qai' wa amdan, muntah yang disengaja. Manis taqa'u ya fa'alaihil qada. Siapa saja yang sengaja sengaja muntah, maka dalam hal ini dia batal puasanya. Kalau sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak. Nah, berikutnya adalah al-jima' walau bi ghairi inzal. Melakukan hubungan intim laki-laki dan perempuan, suami dan istri di siang hari Ramadan, maka batal. Dan ternyata di Pontianak masih ada nih, Pak. Oh, Ramadan yang lalu ada yang bertanya ke saya, Pak Ustadz, kata dia, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Saya ini ya lupa, kata dia, ya, dengan istri saya nih Pak Ustadz. Saya bilang, saya rincikan lagi, lupanya dari awal sampai akhir atau pertengahan Pak Ustadz? Tapi nanggung, kata dia. Ini musibah. Nah, dalam hal ini tetap dia ya batal, dan ada kafarohnya. Kalau udah ini ada kafarohnya. Apa itu? Dia wajib memerdekakan budak. Kalau budaknya tak ada, sekarang udah tak ada budak, kecuali di Pontianak ada budak-budak. Pada Benaran tak ada budak benar, yang ada budak-budak ada. Dimerdekakan budak itu. Yang kedua, berpuasa syahraini mutatabi'aini. Dia puasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, ini, maka hati-hati Bapak Ibu di siang hari Ramadan, ya, khususnya yang ya mungkin jauh ya pas Ramadan balik kan. Nah, ini harus jaga-jaga. Kenapa? Kafarohnya merdekakan budak. Budak sudah tidak ada. Puasa berarti 2 bulan berturut-turut. Kalau itu dilakukan, gagal lagi. Kalau misalnya dilakukan 1 hari saja gagal, ulang lagi. Jadi harus berturut-turut. Berarti 2 bulan. Yang menjadi masalah baru 15 hari saja tak tahan, apalagi. Nah, kemudian ya kalau itu pun tidak memungkinkan, maka dia apa? Memberi makan sittina miskina, yaitu 60 fakir miskin. Nah, tapi itu urutan bukan pilihan, tetapi apa? Itu harus dari awal, itu urutan, bukan pilihan. Karena sebagian orang pilihan. Kalau pilihan nanti orang yang punya banyak duitnya, oh enggak apa-apa, nanti tinggal bayar 60 orang saja. Enggak ada efek jerahnya. Yang diharapkan di sini ada efek jerahnya. Harus puasa dia 2 bulan berturut-turut. Nah, itu. Walau bi ghairi inzal, sekalipun tidak keluar apa-apa. Kalau walaupun mohon maaf, walaupun hanya bersentuhan kulit saja.
kemaluan saja bersentuhan, maka dalam hal ini kategorinya masuk. Maka hati-hati dalam masalah ini, supaya apa? Sempurna puasa kita. Kemudian berikutnya yang membatalkan puasa juga adalah sengaja keluar mani. Sengaja batal. Kalau tak sengaja maka tidak batal. Berikutnya haid. Nah, haid nifas. Nah, haid ini perlu dijelaskan juga. Haid itu adalah darah yang keluar dari perempuan yang sehat, ya kan? Yang sehat. Maka ada ketentuan hukumnya. Nah, mohon maaf ini kita sampaikan supaya murojaah. Kita murojaah. Ada haid ini ada batas minimal, ada sedang, ada maksimal. Minimalnya haid ini berapa? Berapa, Bu? Nah, ada ikhtilaf kayaknya nih. Haid ini ada batas minimal 1 hari 1 malam. Hari kedua, hari ketiga tidak keluar lagi, maka dia wajib mandi. Wajib mandi dan dia wajib melanjutkan puasanya, sholat dan seterusnya. Berikutnya adalah yang sedang. Sedangnya berapa? Standarnya 7 hari 7 malam. Kalaupun itu misalnya hari ke-8, hari ke-9 udah kering, wajib mandi. Nah, maksimalnya berapa, Bu? 15 hari. Setelah 15 hari ternyata masih keluar, maka namanya darah istihadah, darah penyakit. Jadi nanti sehingga bapak-bapak juga sama. Jadi ketika masa haid juga dilarang melakukan hubungan suami dan istri. Ya. Khususnya dalam hubungan intimnya. Maka itu dilarang. Tapi di masa istihadah boleh tidak? Boleh hukumnya. Maka ada standarnya. Berapa banyak orang ketinggalan sholat bahkan tidak puasa gara-gara haid ini. Padahal dia hari ke-8 sudah kering. Dia tunggukan sampai 15 hari. Berapa waktu hari dia tidak puasa dan berapa waktu hari dia tidak sholat. Kalau nifas, berikutnya nifas. Nifas itu apa? Darah yang keluar dari seorang ibu setelah melahirkan. Ada batas minimalnya juga. Berapa? Minimal darah nifas itu 1 percikan. 1 percikan saja. Hari keduanya sudah kering, tak ada keluar darah lagi, maka dia sudah wajib mandi. Ini yang banyak terjadi pada ibu-ibu. Standarnya adalah 40 hari. Kalau udah keluar, besoknya lagi keluar, tunggu sampai 40 hari. Itu standar minimal, standar pertengahan. Maksimalnya kalau masih keluar ditunggu sampai 60 hari. Tapi banyak di sebagian masyarakat kita, ibu-ibu 15 hari sudah kering. Dia belum mau mandi. Belum mau mandi bersih. Tetap nunggu 40 hari. Padahal berapa waktu sholat, ya kan, yang dia tinggalkan. Nah, maka ini sama, begitu juga di dalam puasa. Nah, ini menjadi syarat, ya, ada hal-hal yang harus dijaga. Kemudian syarat hal-hal yang membatalkan puasa berikutnya adalah murtad, keluar dari Islam. Kalau dia misalnya di jam 12 tiba-tiba dia murtad, keluar dari Islam, maka dia batal puasanya. Ya kan? Kemudian setelah itu masuk Islam lagi misalnya, maka dia wajib mengganti puasa yang sudah ditinggalkan tersebut. Nah, berikutnya dispensasi puasa. Siapa saja yang boleh tidak puasa? Yang pertama, orang yang sakit. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang sakit. Sakit ini ada yang sakit, dia masih bisa sembuh. Maka dalam hal ini boleh tidak puasa, pengobatan, tapi kemudian apa?
dia boleh tidak puasa, wajib mengqadha puasanya. Ya, termasuk yang sakit ini nanti adalah ya kan, haid dan nifas. Wajib. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kunna nu'maru biqadha'is shaumi wala nu'maru biqadha'is shalah." Kami, kata Aisyah radhiyallahu anha, diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengqadha puasa. Ya kan? Dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nah, puasa tetap. Ya, puasa tetap diqadha. Nah, sakit kategorinya kalau dia bisa sembuh, boleh dia tidak puasa, lalu kemudian dia mengqadha. Ada sakit al-marad allati la yurja shifa'uhu, yang dia sakit menahun, sulit untuk sembuh. Nah, misalnya apa? Penyakit apa? Stroke misalnya. Stroke. Atau dia sudah ya tidak bisa ngapa-ngapain. Maka dalam hal ini dia tidak perlu puasa, cukup membayar fidyah saja. Membayar fidyah. Berapa besaran fidyah, Bapak Ibu? Ya. Sekarang ketentuan dari Basnas itu berapa? 30.000 satu hari. Ya, satu hari 30.000. Itu standar minimal. Ya, lebih-lebihkan sikit lah lauk pauknya kan. 35, 40 sampai 50. Nah, itu tinggal dikalikan 1 bulan. Lalu orang yang safar, boleh orang melakukan pepergian. Ada yang ke Kapuas Sulu, ke Jakarta, ya kan, ke luar negeri, boleh, ya kan. Tapi dalam ayat disebutkan wa antasumu khairul lakum. Kalau kita safar, kita berpuasa, itu lebih baik. Berikutnya, wanita hamil. Nah, ini ibu-ibu. Wanita hamil ini, maka dalam hal ini boleh dia tidak berpuasa, tapi wajib diqadha. Begitu juga menyusui. Tapi nanti kalau dia kemudian tidak mengqadha, nah dia tidak mengqadha nih, sampai masa masuk Ramadan berikutnya, maka dalam hal ini ada 2 kena penalti dia. Pertama, wajib mengqadha. Yang kedua, membayar fidyah. Jadi ada sebagian orang malah ini, sebagian ibu-ibu hamil langsung saja main fidyah saja. Tidak mau qadha, fidyah saja karena saya hamil. Padahal dia bisa mengqadhanya. Maka tidak boleh, dia masih punya hutang puasa. Lalu orang yang lemah dan orang yang sudah tua, nah ini boleh tidak berpuasa. Berikutnya terakhir, ya, nanti kita buka sesi tanya jawab dan sosialisasi. Yang pertama yang kita bahas adalah di antara hal yang membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu ke rongga tubuh kita, ya kan? Memasukkan sesuatu ke rongga tubuh kita, ya, dari lubang rongga tubuh ini yang normal, maka dalam hal ini batal puasanya. Contoh misalnya rongga-rongga yang ada ini apa? Hidung. Yang kedua, telinga. Yang ketiga, mulut. Kemudian yang keempat, kemaluan depan dan belakang. Itu adalah rongga-rongga. Kalau kemasukan benda, maka ini bisa membatalkan puasa. Nah, ada berapa syaratnya? Syaratnya apa? Benda tersebut adalah benda padat yang nampak dilihat. Padat nampak dilihat. Contohnya apa? Ada air, apalagi? Ya, makanan, minuman, macam-macam. Bendanya nampak. Kalau yang tak nampak, maka boleh, tak ada masalah. Contoh, ibu-ibu lagi lewat nih di rumah makan Padang, lagi bakar
Daging asapin apa ini? Ikan bakar. Nah, langsung kita mencium aroma ikan bakar tuh. Batal atau tidak puasanya? Tidak batal. Kenapa? Karena aroma itu tak nampak. Aroma itu tidak nampak. Jadi memasukkan sesuatu ke rongga yang normal disengaja, batal puasanya. Ya kan? Termasuk apa? Tetes apa? Tetes hidung. Nah, ini juga sama membatalkan puasa. Sekarang mata. Mata termasuk enggak? Termasuk rongga tidak? Tidak termasuk. Tidak termasuk rongga mata. Ya. Karena apa? Memang ada salurannya, tapi ditutup bola mata. Kan gitu kan? Kalau itu batal, nanti orang mandi gimana? Batal terus. Wudu apa? Itu, maka itu tidak batal. Tapi kalau misalnya suntik, batal tidak? Suntik tidak batal. Kalau suntiknya pengobatan. Pengobatan tidak batal. Kenapa? Karena memasukkan sesuatu bukan di rongga normalnya. Gitu, tapi kalau kita puasa kemudian dimasukkan jarum infus. Udah puasa, memang puasa santai terus dia. Kenapa ada infus? Dalam hal ini walaupun bukan normal, batal puasanya. Nah, ini penting juga untuk kita ketahui. Nangis, batal enggak puasanya? Ini ibu-ibu biasanya bilang, jangan nangis, nanti batal puasanya, kan begitu ya. Padahal nangis itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Dia mengeluarkan air, bukan memasukkan air. Nah, termasuk kita yang ada misalnya menelan ludah, boleh tidak puasa? Maka kalau puasa itu jangan apa? Meludah terus. Pokoknya air ludah telan saja, tak ada masalah. Asalkan dia tidak keluar. Kalau udah keluar dari bibir, sedot lagi. Maka dalam hal ini batal. Mau 1 liter tumpuk sini, gitu, boleh. Kalau mau ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itulah sedikit penjelasan tentang fikhu asyam, ya, persiapan kita di bulan Ramadan. Dan harapannya bukan itu kita bisa membuat jadwal-jadwal, program-program untuk diri kita, keluarga kita. Insya Allah kita bisa maksimalkan. Dan sebagai penutup diinformasikan insya Allah untuk bulan Ramadan ada program spesial safari dakwah santri kami yang kelas 3 SMA Putra. Ya, SMA Putra itu ada safari dakwah ya ke beberapa masjid di Kalbar ini. Kita kirim selama 20 hari Ramadan. Mereka nanti membuat pesantren kilat, mengelola pesantren kilat, menjadi imam dan menjadi khotib, ya, kultum dan seterusnya. Nah, insyaallah mudah-mudahan dengan begitu juga bisa memaksimalkan dakwah Islam khususnya di pelosok-pelosok daerah di Kalimantan Barat ini. Dan sudah kita insyaallah ada berapa kelompok? Satu kelompok itu 4 orang yang kemudian kita maksimalkan di daerah mualaf kita ini kan. Ya, mungkin ada dari Bapak Ibu menjadi wali SMA, ya, kelas 3. Maka insyaallah ya, selama bulan Ramadan mereka akan mengadakan safari dakwah itu. Safari dakwah. Nah, kemudian nanti di tanggal 20 itu kan libur, 20 Ramadan nanti libur, ya. Nah, setelah itu ya akan balik ya ke rumah masing-masing. Kecuali misalnya ada komunikasi dari masyarakat setempat dengan santri tersebut, memang tidak ada khotib Idul Fitri misalnya, itu komunikasi antara nanti santri dengan penanggung jawab yang ada di daerah-daerah tersebut.
Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.